Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah. La haula wala quwwata illa billah. Senang sekali pemirsa Damai Indonesiaku kembali hadir di hadapan Anda. Selama 90 menit ke depan pemirsa kita akan mendengarkan nasihat dari guru-guru kita yang sudah bersama jamaah. Nah, siang hari ini pemirsa kita bersiaran langsung dari Masjid Manarul Amal, Mercu Buana, Jalan Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Nah pemirsa, pernah nggak di antara Anda yang mungkin mencita-citakan sesuatu, menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, namun tidak sesuai kenyataan, tidak sesuai yang Anda inginkan. Nah, bagaimana sikap kita sebagai seorang umat muslim? Nah, inilah nanti yang kita akan dengarkan nasihat dari guru-guru kita. Ada Ustadz Asmar Lambo, kemudian juga Ustadz Fatih Rishad, dan juga Ustadz Rustandi atau Jufri. Pemirsa, langsung saja kita simak nasihat dari guru-guru kita. Dan inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-mukarramin, para alim ulama, wabil khusus asatid, asatidah, guru-guru kita yang akan memberikan tausiah nanti. Kita doakan guru-guru kita semuanya panjang umur, sehatul afiat. Dan jamaah sekalian yang nampak hadir di tempat ini, juga para pemirsa Damai Indonesiaku TV One di mana-manapun Anda berada. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya awali tausiah saya dengan membacakan sebuah ayat dalam surat Al-Hadid ayat 22. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Ini serius amat. Apapun yang terjadi, apapun yang menimpa kepada alam ini dan yang terjadi kepada diri kita, itu sudah ditentukan, sudah ditakdirkan, sudah dicatat oleh Allah min qabli an nabra'aha, sebelum kita diciptakan. Dan yang demikian itu gampang bagi Allah. Itu apapun. Cuma mohon maaf jamaah, kadang-kadang kita menyebut musibah itu hal-hal yang gak enak, bener gak? Bener gak? Padahal ayat itu ma asaba, apa yang menimpa, apa yang terjadi terhadap alam dunia dan kepada diri kita itu udah ditentukan. Cuman kita sendiri yang mengklasifikasinya nih. Kalau yang enggak enak disebut musibah. Kalau yang enak apa? Nikmat atau berkah. Bisnis lancar, saya dapat berkah. Bisnis gagal, dapat musibah. Padahal mau enak enggak enak namanya musibah. Kenapa? Sebab apa yang terjadi kepada kita itu namanya musibah. Itu sudah ditentukan oleh Allah sebelum kita diciptakan. Kita berencana A, hasilnya B, udah ditakdirkan sama Allah. Kita rencana hari ini pakai baju, termasuk baju ini juga sama. Kita pakai seragam ini udah ditentukan sama Allah. Karena bagi kita orang yang beriman, apapun yang terjadi kenyataan hari ini itu sudah jadi skenarionya Allah.
Makanya bagi orang yang beriman, apapun kenyataan hidup ini nggak bakalan stres, Pak. Pak, nggak stres. Ya. Kenapa? Sebab dia yakin apapun yang terjadi sudah ketentuan Allah. Kalau orang udah stres kan ujung-ujungnya apa? Stroke. Kalau udah stroke, stop. Ya. Kenapa? Sebab dia protes jiwanya. Kok saya rencananya begini, kenapa jadi begini? Stres dia. Kalau udah begitu-begitu, wah repot dah tuh urusan. Kenapa? Sebab hidup kita ada qada dan qadar. Bahasa kita nyebutnya takdir. Ya. Qada ketentuan, qadar kenyataan. Terkadang apa yang kita rencanakan enggak sesuai dengan harapan. Dipikir dia setia, enggak taunya menyakitin. Kan itu di luar harapan. Ya enggak? Ya enggak? Diharapkan dia menjadikan orang yang membahagiakan kita. Enggak taunya nyatanya yang nyebelin. Tiap hari nyakitin, itu harapan sebenarnya, tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Maka bagi kita, apapun yang terjadi, apapun yang kita rencanakan dan kenyataannya berbeda dengan yang kita inginkan, itu sudah kehendaknya Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 216 kata Allah, saya penggal aja ayatnya nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kita benci, pengennya sih enggak gini. Pengennya sih kamu setia. Tapi kok kenapa mengkhianatin? Misal. Enggak taunya dia malah nyakitin. Tapi kata Allah, yang kamu benci itu bisa jadi, yang kamu harapkan itu baik tapi ternyata itu hasilnya mengecewakan, bisa jadi itu yang kamu benci sebenarnya suka. Akan ada hikmahnya. Masih pacaran sudah nyakitin, apalagi entar kalau udah jadi rumah tangga, gitu maksud Allah. Lebih baik kamu putus sekarang daripada terus-terusan menyakitin. Betul begitu? Itu pengalaman diputusin kayaknya. Iya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Nih, bisa jadi apa yang kita harapkan baik itu sebenarnya enggak baik bagi Allah. Wallahu ya'lamu, Allah lebih tahu, wa antum la ta'lamun, dan kamu enggak tahu. Ada kebaikan, ada hikmah di balik itu semua. Maka bagi kita jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apapun yang kita rencanakan itu di luar ekspektasi kita, maka itu sudah kehendak Allah. Lantas bagaimana Ustaz? Kita bisa mengetahui, saya kan nggak tahu bagaimana akhirnya dari perjalanan hidup kita. Saya nggak tahu takdir kita. Saya nggak tahu takdir saya harus bagaimana. Makanya itu Allah berikan kepada kita 3 potensi untuk merubah hidup ini. 1, akal, otak di sini nih, Pak, otak di sini, bukan di sini. Kadang-kadang kan kita mikir, lu mikir dong, lu yang gak mikir, otak di sini. Ya, 1, untuk berpikir itu akal kita. Yang kedua, Allah berikan kepada kita potensi apa? Hati untuk mempertimbangkan apa yang sudah dipikirkan. Terkadang apa yang kita pikirkan kadang-kadang bertentangan dengan hati nurani. Pernah nggak ngalamin kayak gitu, Pak? Pernah nggak ya? Kita berbuat sebenarnya mah hati nolak. Ya. Yang ketiga, untuk merubah takdir Allah, kita diberikan potensi adalah panca indera. Allah berikan potensi kepada kita 3 untuk bisa merubah nasib kita. Akal untuk berpikir, hati untuk mempertimbangkan, dan panca indera untuk mengeksekusi dari semua hasil pemikiran dan pertimbangan. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa dibimbing, diaping dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Rustandi atau Ajufri yang telah membuka di segmen 1 ini.
Ketika seseorang atau umat muslim mempunyai harapan, ini merupakan salah satu ciri orang yang beriman. Artinya ketika kita mempunyai harapan, itu artinya kita mempunyai optimisme dalam hidup. Namun bagaimana ketika harapan ataupun optimisme itu tidak sesuai kenyataan kita atau tidak sesuai keinginan kita, apa yang kita lakukan? Bagaimanakah kita kepasaran kita kepada Allah? Nah, nanti akan seterusnya atau sedalamnya akan dijelaskan oleh guru kita Ustadz Asmar Lambo di segmen berikut. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Di segmen 1 tadi pemirsa kita telah mendengarkan bagaimana Ustadz Rustandi menyampaikan ketika seorang muslim mempunyai harapan, itu artinya dia mempunyai optimisme. Namun bagaimanakah ketika harapan itu tidak sesuai kenyataan? Nah, dari sinilah kita diminta untuk bersabar dan untuk meyakini bahwa Allah yaitu mengetahui yang terbaik bagi hambanya. Nah, selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Asmar Lambo. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Saya muliakan, saya hormati guru-guru kita, Masya Allah, Ustadz A.A. Rustandi, ya Ustadz Fatih Rishad, Masya Allah. Semua guru-guru kita ini super ganteng, betul tidak? Ya Masya Allah. Ya, Bapak Ibu dimuliakan Allah, pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada. Setiap jiwa manusia pasti memiliki keinginan. Betul ya? Kita semua punya keinginan toh? Ada semua keinginan tak? Iya, semua. Yang belum menikah punya keinginan segera menikah. Yang belum punya anak punya keinginan mau punya anak. Yang banyak utang punya keinginan? Punya keinginan? Wah, gede banget kalau masalah utang. Ya. Mungkin ibu-ibu banyak utang. Ya. Bapak-bapak, setiap kita punya keinginan. Hanya yang perlu kita yakini sebagai orang yang beriman, Rasulullah telah menyatakan, ana uridu wa anta turidu wallahu yaf'alu ma yurid. Saya punya keinginan, Bapak Ibu punya keinginan, tapi keinginan Allah yang berlaku dalam hidup kita. Betul tidak? Iya. Ada keinginannya tuh. Ya Bapak ada keinginan tak? Ada semua. Tapi yang berlaku adalah keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika keinginan kita, harapan kita, kemauan kita bertentangan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apakah kita harus menjadi kecewa? Apakah kita harus menjadi lantas putus asa? Tidak, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Seharusnya kita menghadapi apa yang menjadi keinginan kita ketika bertentangan dengan apa yang terjadi sebagai realita dalam kehidupan kita. Ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama, menguatkan keridhaan dalam hati kita. Seperti ayat yang dibacakan tadi di dalam suratul Baqarah, ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang ada sesuatu yang sangat kita tidak sukai, sangat kita tidak mau, itu terjadi dalam kehidupan kita, tapi justru itulah yang terbaik menurut Allah bagi kita. Dan kadang-kadang ada sesuatu yang sangat kita tidak sukai atau kita sangat sukai, kita sangat mau mencapai sesuatu itu. Kita sangat ingin memiliki sesuatu itu. Tapi kemungkinan menurut Allah
hal itu belum tentu baik bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Maka kuatkan keridhaan dalam hati kita bahwa apapun yang menimpa di dalam hidup kita, itulah yang terbaik menurut Allah kepada kita. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita semua dengan takdir-takdirnya. Bagaimana mungkin kita merasa hamba Allah? Bagaimana mungkin kita merasa ini adalah orang yang taat kepada Allah, sedangkan kita tidak ridho terhadap apa yang telah Allah takdirkan kepada kita? Wajar nggak begitu? Bu, wajar kakak begitu? Wajar? Nggak wajar. Tidak wajar Bapak Ibu. Kita ini merasa hamba Allah, tapi tidak ridho atas ketetapan Allah. Hamba apaan itu? Betul tidak? Iya, mungkin kita menginginkan agar kita punya suami kaya. Tiba-tiba dikasih suami mungkin kita menginginkan punya anak yang soleh. Pengennya anaknya jadi ustadz, tiba-tiba anaknya jadi polisi. Tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi tahu-tahunya ternyata orang tuanya di kemudian hari banyak masalah, anaknya menyelesaikan masalah itu. Dan baru terungkap bahwa ini adalah hikmah. Kenapa saya mau anakku jadi ustadz, tiba-tiba kok jadi polisi. Artinya apa? Apa yang menimpa di dalam hidup tak? Apa yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita? Ridholah terhadap ketetapan Allah. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, Suratul Baqarah ayat 112, Bala man aslama wajhahu lillah. Barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Jadi serahkan kepada Allah. Ini sikap kita yang kedua, serahkan. Serahkan kepada Allah. Bala man aslama wajhahu lillah. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah sepenuhnya. Wa huwa muhsinun. Kemudian dia ikuti dengan amalan-amalan kebaikan. Jadi bukan sekedar pasrah, tapi ada ikhtiar kebaikan. Apa ikhtiar kebaikan? Contoh, ya Allah, jadikan saya orang yang kaya. Tapi hidup kita kerja banting tulang, gak kaya-kaya. Apakah kita harus berhenti bekerja? Tidak, terus ikhtiar. Terus berdoa. Terus mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena wahuwa muhsinun. Kita mengikuti kepasrahan kita kepada Allah dengan amalan-amalan kebaikan. Apa efeknya? Kita mendapatkan falahu ajruhu inda rabbih. Kita mendapat pahala dari Allah. Jadi jangan kita mengira kita kerja sawah, kita kerja rumah, ibu-ibu layanin suami dengan baik, bikin suami senang. Bu, kok ngelotot begini? Bikin suami, wah. Bapak-bapak bikin istri, ya. Bagaimana cara bikin istri senang? Banyakin uang. Tuh, dengar Pak. Dengar itu. Banyakan uang belanjanya istri tak. Itu cara membuat istri tak senang. Bu, iza nazarta sarratkah. Kalau engkau ditatap oleh suamimu, engkau harus banyak tersenyum. Begitu ya Bu? Begitu ya Pak? Bapak-bapak begini. Kenapa ketika istrinya menatap seperti malaikat maut sudah datang? Iya Bu. Kalau mau mendapatkan suami yang baik, ya kan tentunya harus melayani suami dengan baik. Ketika ditatap senyum, ketika diperintah idza amarta ata'atka. Ketika diperintah engkau harus taat. Begitu juga suami berikan nafkah yang baik kepada istri. Ya, melayani istri dengan baik. Memberikan uang belanja yang langsung aja banyak. Ya, itu. Nah, dengan amalan-amalan yang seperti ini, itu ketika apa yang menjadi harapan kita tidak terpenuhi,
Tapi kita terus berikhtiar yang baik-baik. Wa huwa muhsinun. Kita tetap berikhtiar yang baik-baik. Maka Allah akan memberikan falahu ajruhu inda rabbi. Yang kita dapat di situ adalah curahan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita mengira bahwa kalau kita ini berbuat baik, ya, yang terjadi kan tetap apa yang menjadi keinginan Allah. Seakan-akan kita hanya pasrah saja. Jangan Ki. Tapi kita harus mengikuti dengan terus berbuat baik. Karena di situ ada nilai pahala yang besar. Kemudian apa yang dilakukan yang ketiga? Yang ketiga yang harus kita lakukan. Kita harus prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terus prasangka baik kepada Allah. Bu, Ibu, kalau umpamanya Bu, kita ini udah kerja, udah berbuat baik, udah jujur sama suami, tapi suami masih nggak percaya, Ibu senang apa tidak? Nggak senang. Kenapa nggak senang? Kenapa? Karena nggak dipercaya. Akan tetapi ibu, meskipun tidak dipercaya, terus prasangka baik kepada Allah. Ya Allah, saya sudah jujur, tapi masih saja tidak dipercaya. Maka yakinlah ada hal yang terbaik yang Allah simpan untuk kita sebagai hikmah untuk kita. Itulah keyakinan orang yang beriman, karena Allah pasti memberikan sesuatu yang baik. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada lagi sedih, tidak ada lagi ketakutan. Pasti terbaik yang Allah berikan bila kita terus berada dalam niat yang baik, prasangka yang baik, mengharap hanya kepada Allah sehingga tidak ada rasa kecewa bagi kita. Mungkin ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ji. Waduh, dengan khas logat Makassarnya ini, Ustadz Asmar Lambo jauh-jauh dari Makassar. Seperti apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, menjadi motivasi dan juga sekaligus menjadi perenungan bagi kita semuanya, bahwa ketika harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan kita perlu meyakini bahwa bisa jadi sesuatu yang baik bagi kita itu belum tentu baik bagi Allah. Begitu sebaliknya, bisa jadi sesuatu yang buruk bagi kita itu belum tentu buruk bagi Allah. Nah, kita kembali pada keyakinan bahwa Allah mengetahui yang terbaik bagi hambanya. Nah, kita akan mendengarkan tausiah di segmen berikutnya. Ada Ustadz Fatih Risyad yang sudah siap akan memberikan tausiah. Namun seperti biasa, Luwak White Coffee sudah siap-siap berbagi berkah bersama para jamaah di sini semuanya. Ada Ustadz Jufri yang akan memberikan pertanyaan-pertanyaan menarik. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirabbil alamin. Madep sini. Oke. Nah, jamaah sekalian, kali ini Luwak White Coffee akan kembali berbagi berkah dengan memberikan sebuah pertanyaan, dan bagi jamaah siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini akan mendapatkan hadiah sebesar 1 juta rupiah. Pastinya dipotong pajak dong ya. Nah, pertanyaannya tolong disimak dan didengarkan. Saya tadi membacakan sebuah ayat, potongan ayat, termasuk Ustadz tadi juga potongan ayat. Saya pancing sedikit ayatnya dan sebutkan surat dan ayat berapa. Yang bisa langsung ngacung. Oke, belum, semangat banget ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya potongnya sedikit aja. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum, al-ayah. Si teteh ini dari tadi udah ngangkat duluan ya. Iya, boleh. Silakan Kak, masuk sini. Udah duluan, mangga. Oke, mic-nya Kak. Oke Kak, nama dari mana? Nama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Kak? Perkenalkan, nama saya Dila. Nila, dari mana Kak Nila? Dari Cilandak. Temennya Lele, bukan? Bukan. Oh, bukan. Iya. Kak, pertanyaan saya tadi saya sudah sampaikan. Pertanyaannya surat apa dan ayat berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin menjawab Pak Ustadz. Udah saya izinin. Al-Baqarah ayat 126. Oke, betul. Betul banget itu. Hadiahnya 1 juta rupiah.
Dan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan lupa dipotong pajak ya. Iya, Dia Pak. dipotong pajak. Ini dia. Nih. Oke. Oke, silahkan Kanila. Iya. Ya, sama-sama. Itu aja hadiahnya Kak, segitu ya. Nanti dipotong pajak ya. Baik, Masya Allah, tabarakallah, jawabannya benar. Dan baik pemirsa Damai Indonesiaku, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Allah mengetahui yang terbaik bagi hambanya. Itulah tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Asmar Lambo di segmen kedua tadi. Namun rasanya tidak mudah ya ketika kita menyikapi sesuatu itu yang tidak sesuai harapan kita. Kita mempunyai keinginan namun tidak sesuai kenyataan. Butuh banyak pengorbanan memang. Di antaranya mungkin bersabar. Bersabar pun juga tidak semudah yang dikatakan dan juga ikhlas. Nah, ini selengkapnya yang akan disampaikan oleh guru kita. Kita akan mendengarkan nasihat dari guru kita Ustadz Fatih Rishad. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli daun salam di Monas. Semangat jawab salam, utangnya cepet lunas. Yang aminnya gede pasti utangnya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa walah amma ba'du. Segenap para tuan guru yang dimuliakan Allah. Guru kita Bapak Kiai Haji Asmar Lambo, hitam manis banyak ditunggu orang. Mudah-mudahan beliau sehat panjang umurnya, barokah rezekinya, manfaat ilmunya. Guru kita Al-Ustadz A.A. Rustandi Jufri, semoga beliau pun Allah tinggikan derajatnya, Allah sehatkan badannya. Bapak yang saya muliakan, ibu-ibu calon bidadari syurga, saya doakan biar cepat masuk surga. Yang udah kadang ngomong amin 2 minggu lewat biasanya Pak. Mudah-mudahan pada sehat panjang umur. Segenap pemirsa program Damai Indonesiaku TV One dimanapun antum berada. Segenap pengurus Masjid Manarul Amal yang dimuliakan Allah. Manusia itu kalau versi Nabi, al-insan bitafkir, wallah bitadbir. Kita manusia tibang cuma usaha, Allah yang menentukan. Sehebat apapun anak manusia, kalau Allah bilang kagak bisa. Kagak mau sebesar apapun manusia, Allah bilang iya, kena urusan. Assalamualaikum. Ngapa melototin saya? Saudara yang saya muliakan, contoh, kue pancong ada 5. Cakep, bodoh amat. Kue pancong ada 5, dibungkus sama kain, ngelancong udah lama kawinnya sama orang lain. Sakitnya tuh di sini. Tanya Ustadz Ahmad Sofyan tuh. Paham? Jelas? Bu, Pak, do your best. Lakukan yang terbaik. Ketika sesuatu kenyataan tak sesuai harapan, maka keep positive thinking with our God. You have to know our God is the great. You have to know, but our time in the world is too short. Emang tahu artinya apa itu? Kerupuk gendar. Allah maha hebat, Allah maha baik. Dan ingat umur kita kagak lama saudara. Apa artinya penyesalan? Tapi Pak Ustadz, ayang beb gak jadi suami aing. Ambil hikmahnya. Mungkin ketika jadi akan banyak penyesalan. Mungkin ketika jadi suami kita, jadi pasangan hidup kita, cuma tibang demen sama uang kita.
Akhirnya ada uang abang disayang, kagak ada uang. Ini bini siapa nih? Saudara, yuk ambil hikmahnya. Ada satu nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Kata Rasulullah, Pak, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, kalian akan sedikit ketawa dan banyak menangis, Saudara. Apa sebabnya? Kufur nikmat. Ustaz, saya udah doa 13 tahun. Sampai saya doa di atas toran musola, Ustaz. Biar cepat dikabul. Gak kabul juga, Saudara. Kata Ustaz tempo hari di pengajian, Allah berfirman, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalih. Siapa orang berbuat satu kebaikan, Allah akan balas 10 kali lipat. Bisa 100, bisa 700, bahkan lebih daripada itu. Tapi tetangga saya Pak Ustadz yang sama-sama ngaji emak saya, dia sedekah 1 juta, sekarang mobilnya ganti, karirnya hebat. Saya Pak Ustadz yang lebih senior di taklim ini, di kajian ini, udah sedekah ratusan juta, kagak ada perubahan. Saudara, Anda yakin Allah maha baik? Bapak, Pak udah makan belum Pak? Pelangap belum aja rumahnya. Bapak yakin Allah maha tahu? Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah daun yang jatuh ke tanah kan jadi sampah tuh. Oi. Ini gincu merah-merah amat sih. Daun tahu. Jatuh ke tanah kan jadi sampah. Sebelum jatuh izin sama Allah. Tibang sampah Allah pikirin. Apalagi kita hambanya yang taat. Permasalahannya Pak Ustadz, mana buktinya? Belum ada ganjaran Allah. Tetangga saya 1 juta, udah jadi ratusan miliar uangnya. Sekarang saya ratusan juta, sampai sekarang belum digambarkan sama Allah. Begini, masing-masing Allah akan berikan sesuai porsinya. Kita yakin Allah maha adil, mungkin dia terbaik. Allah berikan berlimpah harta, kita berlimpah dosa. Dulu ini perut banyak makan hasil korupsi. Ini lisan suka nyakitin orang. Ini mata ngelihat yang diharamkan. Semua yang kita lakukan, kita sedekahkan untuk ngapusin dulu. Anak antum harusnya kemarin ketabrak. Tapi lantaran sedekah jadi selamat. Emang ente tahu? Kemarin COVID-19 ente kan udah ngap-ngapan. Ngerti ngap-ngapan gak? Ngerti gak? Apa coba nih? So tahu. Mau mati. Jelas? Tempat hari COVID-19 ente udah ngap-ngapan. Lantaran ente sedekah, rezeki yang lebih luar biasa Allah kasih sehat panjang umur. Bu. Ibu umpama dikasih uang 1 miliar mau nggak? Tuker sama pala ibu. Pak. Mau dikasih uang 1 triliun boleh Pak? Matre juga nih Pak. Uang sebesar apapun kalau kita mati apa artinya? Betul? Ada seorang artis dari luar negeri punya kekayaan 7 triliun. Banyak gak Bu? Saya kagak nanya nolnya berapa. Itu 7 triliun kalau buat beli cimol kelelep kagak di masjid. Saudara, itu artis luar negeri 7 triliun. Apa dia bilang? Saya sudah wasiat kepada notaris. Kalau saya mati, uang saya yang triliunan saya akan hibahkan kepada seluruh panti sosial. Dana sosial saya berikan kepada humanisme. Untuk apa? Karena efek jerak untuk anak saya. Anaknya 2, yang 1 laki-laki residivis, bandar narkoba, ketergantungan. Yang 1 lagi perempuan kagak demen sama laki. Kan PA. Oi, jelas. Tahu PA enggak?
minum es ditiup. Dipikir ngebul panas. Tuh saudara, baut dikasih pasangan mur. Ya, laki pasangannya kenapa coet sama coet? Saudara yang saya muliakan, LGBT kan diharamkan. Betul? Betul? Sang artis ini kecewa. Akhirnya uangnya semuanya didaftarkan donaris. Kalau saya mati jangan kasih anak saya. Kenapa? Kecewa. Apa arti uang banyak kalau anak jadi fitnah? Anak kita soleh. Anak kita solehah. Uang yang tetangga kita punya miliaran. Tapi kita nggak dapat. Nggak apa-apa. Yang penting anak kita baik. Nurut. Soleh dan solehah. Pada akhirnya kalau tidak sesuai harapan kita, banyak bersyukur, banyak sabar. Dekatkan diri kita kepada Allah dan jangan suuzon kepada Allah. Bahagia dunia akhirat. Ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih Ustadz Fathir Isyad atas tausiah yang disampaikan. Ayo bagi pemirsa, mungkin di antara Anda yang masih belum bisa move on, yang belum bisa menerima kenyataan atau masih belum sesuai apa yang diharapkan, masih belum bisa menerima apa yang kenyataan. Nah, ini mungkin menjadikan perenungan bagi kita semuanya untuk kembali mendekat kepada Allah, kembali bermuhasabah lagi. Bisa jadi apa yang tidak kita inginkan itu justru yang terbaik bagi Allah. Nah, kita akan perdalam lagi, kita akan bahas lebih luas lagi, lebih lengkap lagi dalam sesi tanya jawab bersama guru-guru kita. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali. Harapan tidak sesuai kenyataan, itulah tema besar kita ketika harapan tidak sesuai kenyataan. Mungkin bahasa lainnya ketika cinta bertepuk sebelah tangan, cie, kan? Udah lama-lama ternyata ya nikahnya sama orang lain gitu seperti ya. Siapa itu pengalaman? Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi. Ini kami berikan ada 2 penanya di segmen ini. Nanti di segmen berikutnya kami persilakan juga ada 2 penanya. Nah, kami persilakan ada Ukhti Nurul Lailatul yang nanti akan dijawab oleh Ustadz Jufri Rustandi terlebih dahulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Nurul Lailatul Hidayah. Ustadz, punten saya mau bertanya. Ustadz, saya di sini sebagai guru ngaji dan sampingan saya berdagang, Ustadz. Pertanyaan saya, Ustadz, kenapa yang saya harapkan dan saya ikhtiarkan itu belum bisa jadi kenyataan? Padahal saya sudah membantu perekonomian suami. Ya, segitu aja Ustadz, terima kasih. Itu? Yang tidak sesuai kenyataan tuh apa itu? Ya contohnya kan saya kan sebagai guru ya Ustadz ya. Yeah. Dan sampingan saya sebagai pedagang juga. Yeah. Contohnya kayak buat menabung gitu. Ternyata kebutuhannya masih banyak aja gitu ya, masih belum cukup bener. Gitu ya. Belum cukup. Waduh, gitu, ini gimana nih Ustadz Rustandi, Ustadz atau Jufri, silakan Ustadz Rustandi dijawab dulu. Baik, terima kasih. Izin guru. Tadi itu bahasan kita bahwa apapun yang terjadi di alam dunia ini memang sudah kehendaknya Allah. Tapi begini, yang bertanya sudah berusaha. Tapi masih tetap aja tidak sesuai dengan harapan. Ini tentang kehidupan atau tentang ekonomi nih? Ekonomi itu akan bermuara pada kehidupan. Jadi sebenarnya gini, Kang Ustadz. Ya. Yang mahal itu bukan biaya hidup sebenarnya. Biaya apa? Hah? Biaya nafsu sama biaya gaya. Iya enggak sih? Yang mahal itu bukan biaya hidup. Hidup mah makan seala kadarnya juga, yang penting kenyang. Tapi yang bikin kita hidup jadi pala jadi nyut-nyutan sama rambut jadi jet set itu. Karena memang kita itu yang mahal itu biaya gaya. Biaya nafsu yang mahal itu. Gitu. Kalaupun memang sudah diusahakan, saya kurang menyimak tadi pertanyaan yang intinya berubah tentang ekonomi. Kita memang dianjurkan oleh Allah ya untuk berusaha. Yang dinilai oleh Allah juga usahanya, bukan dari hasilnya. Begitu. Jadi kalaupun memang pertanyaannya tentang ekonominya, ya disesuaikan saja dengan kebutuhan hidup kita, sebenarnya begitu. Ya, makanya jamaah sekalian,
nahnu biswair wallahu bitakdir. Kita cuman punya rencana, Allah yang punya kuasa. Ada bahasa di kita begini Pak, saya sudah berusaha 99%, takdir 1% dari Allah. Terbalik. Kita cuman bisa berusaha 1%-nya di kita, Allah yang punya kuasa. Apa yang kita pengenkan kadang-kadang enggak sesuai dengan harapan. Yang jelas, Ibu, Mbak, apa kakak ini? Yang jelas bukan emas ya. Pasti apapun yang terjadi dengan apa yang kita usahakan tidak sesuai dengan harapan, pasti akan ada hikmahnya di balik itu semua. Bagi orang yang beriman, semuanya sudah ditentukan oleh Allah dan pasti akan ada hikmah di balik itu semua. Kalau memang pertanyaannya bagaimana cara kita menghadapinya, satu, evaluasi diri. Kenapa hal ini tidak sesuai dengan harapan? Yang kedua, pasti akan ada hikmah di balik itu semua. Yang ketiga, rencanakan program ke depan itu harus lebih baik daripada yang sudah kita lakukan. Kemudian belajarlah dari kegagalan yang pernah kita alami. Itu namanya move on. Kalau udah begitu jangan stuck di situ. Jangan kapok. Kapok tuh bahasa inteleknya apa ya? Kapok gitu. Trauma. Jangan trauma dengan segala sesuatu yang terjadi kegagalan. Wala tai'asu min rahillah. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Kalau ini mbak-mbak kakak-kakak yang di depan nih kayaknya sih beda dengan yang di belakang nih ya. Beda zaman kayaknya nih ya. Ini beda zaman kayaknya. Kalau yang di depan ini gagal dalam hal percintaan, jangan kapok, cari lagi. Iya enggak sih? Gitu. Makanya jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Mungkin kita gagal di sini, ada usaha yang lain, terus menerus. Intinya jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Allah pasti akan memberikan yang terbaik buat kehidupan kita. Baik, terima kasih Ustadz Rustandi atas jawabannya. Yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi lagi atau menakar kembali bagaimana apakah ini kebutuhan atau keinginan. Itu kalau berkaitan dengan ekonomi ya dan juga biaya hidup. Dan ketahuilah bahwa Allah sudah menakar porsinya masing-masing hambanya. Nah, kami persilakan kembali Pak Gito yang akan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh Ustadz Asmar Lambo. Silakan boleh berdiri Pak Gito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Gito, saya mau tanya sama Pak Ustadz ini. Begini, saya itu selama ini mengalami kegagalan, ya bukan enggak kegagalan, tapi tidak sesuai dengan kita dan tidak sesuai dengan harapan kita. Yang saya mau tanyakan kepada para Ustadz ini, apa benar Allah itu tidak menyukai berdoa hambanya yang berlebihan? Nah, saya sudah merujuk ke takdir, ke alhamdulillah. Katanya alhamdulillah itu bahwa Allah apabila kau banyak-banyak bersyukur akan kutambah nikmatmu. Bagaimana cara menyikapin antara bersyukur dan banyak berdoa? Saya berdengar Allah itu tidak menyukai hambanya yang banyak meminta. Baik. Memang saya banyak meminta ini tapi terlalu jauh dari harapan. Terima kasih banyak Ustadz ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari Pak Gito tadi, jangan-jangan keinginan yang kita minta ini tidak dikabulkan oleh Allah. Jangan-jangan kita yang banyak minta, bukan banyak bersyukur. Apakah itu bagaimana sikap seperti itu ya Pak Gito ya? Baik, silakan Ustadz Asmar Lambo. Boleh sambil turun Ustadz? Seperti yang Ustadz Jufri tadi, silakan. Masya Allah ya, pertanyaan yang sangat bagus Pak. Ya. Pertanyaannya yang pertama, banyak doa. Ada referensi tadi tidak boleh banyak doa, saya kira itu agak keliru. Banyak berdoa, minta sebanyak-banyaknya tidak ada masalah. Yang masalah itu meminta yang tidak proporsional. Iya. Minta sebanyak-banyaknya. Allah bisa memberikan kita yang sebanyak-banyaknya.
Orang yang minta sedikit, justru seakan-akan dia meragukan Allah bisa memberikan yang banyak. Betul tidak? Iya. Kemudian mintanya yang proporsional. Bukan berarti tidak boleh minta yang banyak. Apa yang disebut proporsional begini. Jangan kita minta, ya Allah mudah-mudahan saya bisa melahirkan. Sedangkan kita laki-laki. Itu tidak proporsional. Atau ya Allah mudah-mudahan saya bisa dapat makanan dari kebun saya ini tumbuh padi. Umpamanya dari sawah saya yang banyak. Sedangkan kita ini belum tanam padi. Itu tidak proporsional. Ya. Jadi minta sesuatu yang proporsional. Boleh banyak, boleh minta sebanyak-banyaknya. Karena keputusan yang memberi adalah Allah. Bukan memaksa Allah. Tapi meminta. Dan tentu kita harus menyelaraskan antara doa dengan syukur. Ya. Karena kesyukuran ini salah satu jalan Allah memberikan terkabulnya doa kita. Dikatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kau syukur ku tambah nikmatku. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Jangan kau kufur terhadap nikmatku karena azabku pedih. Maknanya apa? Kalau kita syukur Allah tambah rezekinya untuk kita. Tapi kalau kita tidak syukur, Allah bisa memberikan azabnya berupa kesempitan hati, merasa kurang, merasa tidak cukup. Kita sudah ikhtiar maksimal, udah doa banyak-banyak, guru ngaji lah, apalah semua sudah kita lakukan. Kok Allah tidak kasih? Disinilah kita tergolong orang yang seharusnya menjadi ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tahu apa yang terbaik untuk kita, lebih tahu daripada diri kita sendiri. Makanya orang yang mendapatkan sesuatu nikmat terbesar bukan mendapatkan apa yang dia inginkan. Gitu Pak. Tapi orang yang mendapatkan nikmat terbesar adalah orang yang ridho terhadap apa yang telah Allah putuskan, entah sesuai keinginan ataupun tidak sesuai keinginan. Begitu Pak ya. Jadi kalau kita punya keinginan kepada Allah, kemudian kita ini dikasih tidak sesuai keinginan, itu mah bukan musibah. Musibahnya itu kalau kita tidak ridho terhadap apa yang Allah putuskan untuk kita. Ciri orang bersyukur, ridho terhadap keputusan Allah. Saya kira seperti itu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Asmar Lambo. Ini menjadi perenungan bagi kita semuanya. Jangan-jangan memang selama ini kita tidak ridho apa yang diberikan oleh Allah. Itu artinya kita kurang bersyukurnya. Nah, kita akan lebih dalam lagi di sesi tanya jawab. Di segmen berikut tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Ketika harapan tak sesuai kenyataan, itulah tema pada kesempatan siang hari ini dalam Damai Indonesiaku. Pemirsa, masih ada satu sesi tanya jawab yang akan dijawab nanti oleh guru-guru kita, Ustadz Asmar Lambo dan juga Ustadz Fatih Rishad. Kami persilakan untuk penanya, ada dua penanya yang sudah siap terlebih dahulu dari Bapak terlebih dahulu untuk berdiri dan mengajukan pertanyaan dan disebutkan namanya ya Pak ya, silakan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafi'i dari Tangerang. Sengaja berkunjung kemari. Pertanyaan saya Pak Ustadz, saya minta penjelasan lebih terinci tentang definisi takdir dan qadar. Yang saya tahu qada apa takdir yang ketentuan dari Allah dan yang bisa dirubah sama manusia apa gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Ustadz Fatih Rishad terlebih dahulu untuk menjawab. Boleh sambil mendekat ke jamaah Ustadz Fatih. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari susunan kata ilmu sorof, takdir itu dia isim masdar. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Qaddara yuqaddiru takdiran. Usaha memberikan takran. Jadi kalau takdir itu dari sisi Allah.
Dah, ketika kita mengatakan kodok, gitu ya Pak. Kodok itu ketentuan, buah daripada ketentuan Allah. Contoh, ayahanda siapa namanya? Ya, Pak Mulyono. Siapa Pak? Oh Pak Gito. Pak Gito dikasih takdir oleh Allah di zaman azalinya, hari ini dapat rezeki 400. Kalau ayahanda sama-sama dagang umpamanya, rezeki hari ini 200. Lah ketentuan dua-duanya dari Allah, itu takdir. Tapi nyampenya ke Pak Gito dan ayahanda kok beda, itu namanya kodok. Bahasa lainnya itu adalah nasib, bagian yang kita terima. Jadi antara takdir dan nasib itu, kalau takdir Allah yang memberikan, nasib hasilnya berapa takarannya. Kira-kira begitu Pak. Sekarang yang jadi permasalahan, bisa nggak kita? How to change our life? Tadi saya nyarap apa sih ya? Inggris mulu ini ya. Oh saya lupa. Tadi nyarap sandwich sama gemblong 3. Bagaimana kita merubah takdir? Baik-baik nih. Kita umat Islam, Allah itu ketika dikatakan takdir itu berubah, ingat menyalahi sifat Allah. Gak bisa takdir itu berubah. Kalau takdir itu berubah berarti Allah itu gak konsisten. Wahwa muhalun, dan ini mustahil. Ustaz, kalau begitu ini jangan dipotong nih ya. Kalau begitu kita gak bisa ngerubah takdir tong, caranya doang. Bukan merubah takdir, tapi merubah nikmat takdir. Sekarang ayahanda sehari dagang dapat 400. Begitu ya. Pengen nambah dong, sehari 4 juta. Dan sangat dianjurkan oleh agama kita. Anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah, sedekahkanlah harta yang kalian punya. Bagaimana mau sedekah, uang kagak ada. Berarti al-wasail, wasilah itu, yaitu dagang, bekerja, uang banyak, menjadi kewajiban kita untuk kita cari. Tidak mungkin kita bisa sedekah tanpa ada uang. Dan uang bisa banyak kalau kita cari. Permasalahannya 400 jadi 4 juta. Itu bukan merubah takdir, nikmat takdir. Geser aja dikit, geser. Jadi mulai sekarang kita harus merubah nikmat takdir kita. Wajar kita pengen nambah. Bapak istrinya berapa Pak? Cukup 1 aja Pak. Kecuali Ustadz. Ini kalau saya kan bukan Ustadz. Saya kebetulan juara 1 stand up komedi syar'i. Apalah 1 hadis 2 hadis saya bohongin aja semuanya, pada ngerti semuanya. Saudara yang saya muliakan, jadi kesimpulannya la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah kecuali doa. Banyak sekali saudara. Kata Nabi, siapa orang mau panjang umur, mau berkah rezeki, fal yasil rahimah, sambung silaturahim. Berarti ajaran Nabi Muhammad itu mengajarkan untuk merubah kita dari yang susah jadi mudah, yang sedikit jadi banyak, yang pengen lebih daripada apapun, itulah Nabi kita. Maka jaga silaturahim. Berarti orang yang suka mutus silaturahim, umurnya pendek, rezekinya seret. Nauzubillah min. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, man qara'a suratal waqiah kullalailah lam tusibhu faqatun abada. Siapa orang mau rezekinya banyak setiap malam, kata Nabi, dia baca surat Al-Waqiah, tidak akan fakir miskin selamanya. Baca surat apa? Baca surat apa? Pengen gak cepet-cepet banyak rezeki? Pengen gak cepet-cepet banyak uang? Setelah baca surat Waqiah, malam tambah baca surat Tanah. Jadi ayahanda, kok merubah takdir itu nggak bisa, tapi yang bisa merubah nikmat takdir. Semangat, insya Allah Allah akan berikan yang terbaik. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Fatih Rizat atas jawabannya. Ada cara yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk merubah nasib kita, diantaranya bersyukur, kemudian juga berzikir dan juga terus berusaha. Nah, kami persilakan kembali untuk jamaah mengajukan pertanyaan.
Ibu Meli, betul ya Bu ya? Boleh berdiri, nanti akan dijawab oleh Ustadz Asmar Lambo. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Nama saya warahmatullahi. Melia Rafnita dari Depok. Saya mau tanya, takdir kan tidak sesuai. Saya sudah menikah, cuma kepikiran kenapa saya belum dikasih momongan gitu. Saya sudah berdoa minta ridho sama Allah sama orang tua. Bahkan orang tua saya sudah nggak ada. Apakah saya bersalah? Gitu. Udah Baik. gitu sekarang saya lihat di TV, kenapa yang dikasih selalu dibunuh, dibuang, kita yang minta kok belum gitu. Saya takut berdosa gitu Pak Ustadz. Sebelumnya terima kasih Ustadz. Assalamualaikum dan mohon doanya Pak Ustadz. Amin, amin. Ya, Mudah-mudahan Assalamualaikum. segera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan segera diberi momongan ya Bu ya. Ini bagian dari pertanyaan ketika harapan tidak sesuai kenyataan. Sudah menikah, sudah berapa tahun Ibu usia pernikahan? Sudah 5 Berapa tuh? tahun. 5 tahun menikah tapi sampai sekarang masih belum diberi momongan. Ini bagaimana Ustadz menyikapi hal Menyikapi seperti ini ini? saya takut. Silakan Ustadz Asmar Lambo. Terima kasih Pak Ya. Ustadz. Masya Allah ya. Pertanyaan yang sangat luar biasa Bu. Sudah 5 tahun nikah belum punya momongan. Apa salah saya? Ya saya nggak tahu apa salah ibu. Yang jelasnya ibu masih dituntut oleh Allah untuk ikhtiar. Tentunya ikhtiar yang sesuai dengan syariat Allah. Jangan keluar daripada syariat Allah. Jangan keluar dari aturan-aturan Allah. Iya. Kemudian ikhtiar kita, guru kita tadi mengatakan tidak bisa mengubah takdir. Kita hanya dianjurkan ikhtiar dan berdoa. Ya, memang kita nggak bisa merubah takdir. Tapi Allah bisa memberikan kita takdir-takdir di luar daripada takdir yang menurut kita tidak bisa dirubah. Tapi kalau Allah mau, semua bisa. Abu Ubaidah, suatu ketika terjadi wabah besar di Madinah, di Syam. Perjalanan ketemu dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menyuruh orang-orang yang ada di daerah itu untuk meninggalkan segera tempat wabah yang belum merembes di tempatnya. Apa kata Abu Ubaidah, seorang sahabat Rasulullah? Jangan kita lari dari takdir Allah. Umar bin Khattab mengatakan tidak. Kita harus berpindah dari takdir ini ke takdir yang lebih baik. Artinya apa? Ikhtiar terus kepada hal-hal yang baik, terutama ikhtiar ingin punya anak. Niatkan untuk amal soleh, Allah karuniakan saya anak yang baik. Terus ikhtiar, komunikasi dengan suami lebih bagus. Ya, berhubungan dengan suami bukan hanya lewat WA, susah punya anak gitu. Tapi tapi berhubungan yang langsung Bu ya, bukan lewat WA aja. Ya, karena ada orang itu nanya, Ustadz saya ini belum punya anak. Saya bilang sering hubungan dengan suami berapa kali? Katanya wah saya nggak tahu Ustadz berapa kali saking banyaknya. Cuman saya berhubungan lewat WA katanya. Wah pantas belum punya anak sampai sekarang. Ya ikhtiarnya terus Bu. Lalu ketika kita sudah ikhtiar, kita sudah banyak doa, belum diizinkan punya anak oleh Allah. Yakinlah bahwa itulah ketetapan Allah yang seharusnya kita ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bukan prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang belum menginginkan punya anak, dikasih anak. Tiba-tiba hamil di luar nikah, Ustaz. Ya, kenapa? Ya itulah rahasia-rahasia Allah yang kita tidak ketahui, yang sebenarnya tidak ada yang tidak baik bagi kita. Selama kita ridho atas ketetapan Allah, maka kita akan menuai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu. Makasih Pak Ustadz. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Asmar Lambo. Mudah-mudahan Ibu Meli segera punya momongan. Kita doakan bersama-sama jamaah yang ada di sini. Mudah-mudahan Ibu Meli segera diberikan momongan ya Bu ya, dan juga para jamaah di sini. Dan ini juga menjadi pengalaman yang luar biasa. Ada teman saya Ustadz, 12 tahun kosong Ibu, 12 tahun kosong belum punya momongan, tapi jalan yang ditempuh oleh suami dan juga istrinya adalah dengan bersedekah. Masya Allah, biiznillah akhirnya mendapatkan
momongan. Dan sekarang usianya baru 4 tahun anaknya. Meskipun sudah usia pernikahannya sudah lama. Tapi Masya Allah, ini mungkin jalan yang juga ikhtiar kita yang bisa kita lakukan. Di antara juga berusaha, mungkin memperbanyak sedekah. Amin. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, Ustadz Asmar Lambo, Ustadz Fatih Risat, dan juga Jufri bisa memberikan kita bisa memberikan kita motivasi. Mungkin di antara kita yang mengharapkan sesuatu tapi belum sesuai apa yang kita inginkan, belum sesuai kenyataan, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh dan juga mengambil motivasi dari apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali. Baik, Masya Allah, tabarakallah pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Dan pemirsa, sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program religi baru kami yaitu Sah, Selalu Ada Hikmah. Ada Koh Denis Lim yang akan mewawancarai beberapa narasumber kami yang insya Allah akan memberikan inspirasi dan akan kita ambil hikmah yang banyak sekali dari narasumber kita. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin menyaksikan tayangan ulang kami dan ingin menyaksikan tausiah-tausiah dari guru-guru kami di Damai Indonesiaku, Anda bisa membuka website kami di damaiindonesiaku.id. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan mewakili kru yang bertugas. Dan pemirsa, acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, dan didukung oleh Luwak White Coffee. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah, masih kita mengharap ridho Allah dan rahmatnya. Yuk kita angkat tangan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang mulia ini, bersama guru-guru kita yang mulia ini. Semoga Allah takdirkan hidup dan kehidupan kita ke depan nanti lebih barokah lagi, bahagia dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma la tada'alana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farrajtah, ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا نسيانا إلا ذكرته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا فيسر أمورنا فيسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. Duhai Allah, kami duduk bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Seraya kami mengetuk pintu rahmat-Mu. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Ampunkanlah kekhilafan kami. Karena kami sadar ya Allah, susah hidup kami, pelik rezeki kami, penat kehidupan kami. Karena terlalu banyak bergelimpangan dosa dan maksiat di hadapan-Mu ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rabb, sangat mudah bagi-Mu untuk membolak-balik takdir kami. Kami bermohon kepadamu ya Allah, berkahkan rezeki kami, mudahkan urusan kami, kabulkan hajat-hajat kami, jadikan kami bahagia dunia akhirat. Ya Allah, ya Rabb, jangan Kau tinggalkan kami di tempat ini, kecuali dosa-dosa kami telah Kau hapuskan. Segala pelik kami Kau mudahkan. Segala hajat kami Kau kabulkan. Ya Allah, ya Rabb, entah di belahan bumi mana kami akan wafat, dalam kondisi apa kita tak paham. Urzuqna husnul khatimah. Berikan kami wafat husnul khatimah ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang saleh dan solihah. Panjangkan umur guru-guru kami, orang tua kami, mertua kami, semua yang kami cintai. Pada akhirnya ya Allah, bahagiakan kami dunia akhirat. Tutup usia kami bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.